Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan panjang umur serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah riwayat awal mulanya iblis yang mendapat julukan Sayyid al-Malaikat atau pemimpin para malaikat atau juga disebut Azazil yang sangat dimuliakan menjadi makhluk yang sangat terhina. Ini adalah kisah iblis, salah satu makhluk Allah yang diciptakan jauh sebelum manusia ada. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara menurut pendapat lain, nama asli iblis adalah Azazil, yang berarti panggilan besar malaikat. Pada awal mula penciptaan, selain menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan malaikat dan jin. Jin diciptakan sebelum penciptaan manusia. Keterangan ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dalam berbagai bentuk, dan di antara jin itu terdapat kategori. Diriwayatkan Imam An-Nawawi Al-Batani, dulu sebelum manusia diciptakan, jin yang berwujud manusia hidup ribuan tahun di muka bumi. Tapi pada saat itu jin tersebut malah berbuat malapetaka di bumi dan memicu pertumpahan darah. Tapi sebagian dari mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia pada saat itu terjadi kerusakan dan kekacauan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih salah satu jin terbaik yang paling beriman, yang bernama Azazil. Allah perintahkan Azazil ini bersama malaikat untuk menumpas jin-jin yang ada di bumi yang melakukan pengerusakan. Azazil pada saat itu menjadi pemimpin para malaikat dan bendaharawan surga atau Hajin al-Jannah selama lebih dari puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Seperti malaikat lainnya, Azazil ini dikaruniai 4 buah sayap yang amat besar. Bahkan Azazil pernah hidup bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Ia juga pernah tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Walaupun demikian, lelah dan keluh kesah tak pernah dilontarkan oleh Azazil ini. Azazil selalu ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah. Karena sifatnya itu, Azazil ini memiliki keutamaan yang membuat dihormati oleh para malaikat lain. Dari langit pertama hingga langit ke-7, malaikat begitu menghormati iblis yang bernama Azazil itu, layaknya seorang prajurit kepada komandannya. Bersama pasukannya yaitu para malaikat, Azazil berhasil menumpas para jin dari bumi yang selalu berbuat kerusakan. Mereka mengejar para jin yang bersembunyi di dalam gunung dan laut. Dengan segala karunia dan keberhasilannya tersebut, ternyata sang Azazil ini menyimpan kesombongannya dalam hati. Ia berkata, "Tidaklah sekali-kali Allah memberiku tugas ini, melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat," ujarnya takabur. Kesombongannya tersebut tentu saja diketahui oleh Allah, namun tidak diketahui oleh para malaikat lainnya. Puluhan ribu tahun pun berlalu setelah terjadinya penumpasan di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan sebaik-baiknya ciptaan. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2355 dan kitab tafsir Abu Dawud nomor 4693 dan kitab As-Sunnah dari Abu Musa al-Asy'ani.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari seluruh bumi. Lalu anak-anak Adam muncul hingga sepenuh bumi. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, dan ada di antara warna itu. Ada yang lunak, ada yang keras, dan ada di antara itu pula. Yang memiliki sifat di antara itu ada yang buruk, ada yang baik, dan ada pula yang memiliki sifat di antara itu. Akhirnya tibalah saat-saat menentukan di kerajaan langit yang telah ditakdirkan sebelumnya. Para malaikat berbaris bersab-sab atas perintah Rabb mereka, dan iblis pun turut berbaris bersama para malaikat. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat dan lainnya yang ada bersama mereka, sujudlah kamu kepada Adam. Al-Baqarah ayat 34. Bersungkurlah kalian semua kepadanya seraya bersujud. Sujud di sini adalah sujud tunduk dan memuliakan Adam. Akhirnya seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Dia tetap berdiri tanpa mau bersujud. Di dalam hati ia memendam sifat sombong dan dengki, dan Allah yang mengetahui tentang dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Lalu iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Karena keangkuhan dan kesombongan Ajajil ternyata tak berubah. Tak ada penyesalan sedikit pun tentang ucapan protesnya kepada Allah. Karena sebab itulah akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Allah juga merubah wajah iblis yang semula indah cemerlang menjadi buruk rupa dan hina. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Al-A'raf ayat 13. Allah juga berfirman dalam surat lain, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Al-Hijr ayat 34-35. Kabar diusirnya iblis dari surga sampai pada para malaikat lain. Mereka sedih sampai-sampai malaikat Jibril dan Mikail pun menangis, karena pemimpin para malaikat sekaligus bendaharawan surga itu sampai-sampai dilaknat Allah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka para malaikat menjawab, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Kemudian Allah kembali berfirman kepada para malaikat, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Sementara itu iblis sebelum turun ke bumi meminta penangguhan kepada Allah agar dibebaskan dari kematian hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan pada hari kiamat. Keinginannya itu adalah agar setiap kelahiran satu manusia lahir juga satu keturunan iblis. Namun ketika manusia tutup usia, hal itu tidak berlaku untuk keturunan iblis. Mereka kekal hingga kiamat tiba. Ya Tuhanku, kalau begitu berikan tangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan, ujar iblis, yang tertuang dalam Quran surat Al-Hijr ayat 36. Iblis memiliki maksud yakni agar ia dapat membalas dendam dengan cara menghasut manusia supaya ingkar dari perintah Allah. Iblis berjanji bahwasanya ia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan berbagai cara. Ia akan mendatangi manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Lalu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai penamping sekaligus istri Nabi Adam, yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Quran Surat An-Nisa ayat 1. Allah juga berfirman di surat lain, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memerintahkan Nabi Adam agar tinggal di surga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman di surat lain, Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Al-Quran Surat Taha ayat 117-119. Setelah Adam berada di surga dan sedang berkeliling surga bersama istrinya Hawa, rupanya iblis tengah mengintai dan menyelinap masuk melalui aliran tubuh ular dalam surga. Iblis mulai menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di mata keduanya demi mewujudkan keinginannya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Adam dan Hawa tidak mendengarkan bisikan iblis, hingga iblis merasa Adam tidak percaya kepadanya karena Rabb-nya telah memberitahukan permusuhan iblis kepadanya, dan Rabb-nya telah melarang agar tidak mendekati pohon itu. Akhirnya iblis pun mengeluarkan tipu daya. Iblis berkata, Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran Surat Taha ayat 20. Adam berkata, Andai benar pohon tersebut keabadian, mengapa kamu iblis memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematianmu hingga hari kiamat? Mengapa tidak kau makan saja? Tetapi iblis menjawab, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Kata-kata itu tertuang pada Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Adam tetap tidak percaya pada iblis. Akhirnya untuk meyakinkan Adam, iblis bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah dan berkata, Sungguhnya aku demi Allah termasuk para penasihat bagimu. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 21-22. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar para penasehatmu. Ya, setan memujuk mereka berdua dengan tipu daya. Saat iblis bersumpah untuk keduanya, akhirnya keduanya mendengar kata-kata iblis. Adam sebelumnya tidak tahu ada seorang makhluk yang bersumpah dusta atau palsu dengan menyebut nama Allah. Akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Keduanya sama-sama melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Adam lupa dan tekadnya runtuh. Allah berfirman, Wahai Adam, bukanlah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Akhirnya Adam dan Hawa berseru, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Kemudian Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Sesuai dengan firman Allah, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediamanmu dan kesenanganmu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Akhirnya mereka semua termasuk iblis dikeluarkan dari surga, diturunkan dari langit turun ke bumi, dan akhirnya mereka semua itu tahu mengapa bumi diciptakan. Sobat beriman, karena satu suap makan, Adam diusir dari surga, dan karena satu sujud, iblis dijauhkan dari rahmat Allah dan masuk ke dalam laknatnya. Betapa sialnya kemaksiatan itu. Oleh sebab itu, jauhilah maksiat, karena kemaksiatan merendahkan kemuliaan. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah iblis ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.